Oke, ya. Oke, tentang gaya kepemimpinan ya. Nah, teman-teman, ini eh, apa ya? Penyempurnaan dari yang beberapa teori yang sebelumnya tentang gaya kepemimpinan ya. Ada autokratik, authoritarian, task oriented, initiating dan supervisory. Jadi ini yang benar-benar menggunakan power ya, yang melakukan power dari si pemimpin itu. Sedangkan kalau yang mengedepankan dengan humanis, ada democratic, equalitarian, permissiveness, group oriented, considerate, dan participatory. Nah, kalau orientasi kalau yang sebelah kiri, orientasinya itu tugas. Kalau yang kanan, orientasinya adalah hubungan antar manusia. Ada plus minusnya. Nah, keuntungannya seperti ini ya. Kalau yang tugas efektif dalam situasi yang sangat menguntungkan atau sangat tidak menguntungkan bagi si pemimpin. Artinya, eh, dalam keadaan aman atau dalam keadaan bahaya, ini bisa dipergunakan. Artinya dengan kekuasaan si pemimpin dia bisa melaksanakan ini. Kalau yang sebelahnya itu efektif dalam keadaan yang sedang-sedang saja, ya. Dan itu adalah keuntungan bagi si pemimpin. Artinya tidak ada program yang harus dikerjakan dalam waktu yang singkat. Dia cukup banyak, cukup panjang ya. Nah, keuntungan dari situasi ini adalah derajat dari keadaan yang memungkinkan si pemimpin memasukkan pengaruh ke dalam kelompoknya. Artinya, kalau waktunya cukup banyak dan tidak terlalu banyak program yang dilaksanakan, dengan democratic, equalitarian, permissiveness, sampai ke participatory itu cukup menguntungkan untuk semuanya sebetulnya. Sedangkan kalau pada waktu yang sangat mendesak, sangat membutuhkan keputusan cepat dan tepat, eh, tidak terlalu bagus kalau kita apa namanya menunggu sampai dinyatakan bahwa keputusan itulah yang terbaik. Tetapi kalau misalkan ini apapun yang yang diputuskan oleh si pemimpin itulah keputusan bulat dan keputusan akhir pada saat eh, pada saat suatu kegiatan itu dilaksanakan. Oke, contoh-contohnya ini ya, kepemimpinan dalam kelompok tugas informal. Informal itu yang ya non formal lah ya, artinya di luar yang formal-formal. Jadi ini yang di luar sekolah, di luar apa gitu ya. Contohnya apa? Ada kelompok tani, ada ibu-ibu PKK, misalkan kelompok pengajian. Nah, zaman dulu ada namanya kelompok pencapir. Kelompok pencapir itu grup-grup kelompok tani juga ini ya, kelompok arisan, kelompok belajar. Nah, untuk ciri-ciri kelompok yang informal itu, anggotanya dia sukarela. Jadi bebas mau masuk, mau keluar, nggak ada syarat ya. Kayak kelompok pengajian mau masuk ngaji boleh, nggak juga nggak apa-apa. Sama ibu-ibu PKK juga begitu. Arisan mungkin ada yang iya, ada yang enggak ya, ada yang terikat, ada yang enggak gitu ya. Kelompok belajar ya, ya sama-sama. Kalau mau belajar sok, kalau enggak ya udah. Nah, kepemimpinan dalam keadaan informal ini lebih banyak merujuk kepada orang yang dihormati oleh kelompok untuk memberi petunjuk dan keputusan. Ya namanya tidak ada seremonial, tidak ada form, tidak ada harus bla 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 bla, tidak dengan syarat. Syaratnya hanya satu, orangnya itu harus dihormati di dalam kelompok tersebut. Bisa jadi yang dituakan, bisa jadi yang mempunyai pengaruh apapun di luar eh, kelompok itu, atau ya apapun lah yang intinya disegani lah.
Kira-kira seperti itu. Nah, hubungan antara anggota pemimpin itu sangat penting. Yang pertama, kebutuhan kepuasan individu harus dipadukan dengan tujuan-tujuan kelompok. Nah, kalau tujuan kelompoknya lebih besar, anggota harus berkorban untuk tujuan kelompok itu supaya tercapai. Contohnya, si kelompok A itu pengen jalan-jalannya ke Bandung misalnya. Sedangkan dia berpikir, lah kita masih bisa nih jalan-jalannya ke Malang. Kenapa nggak ke Malang? Tapi karena mungkin 2/3 atau lebih dari kelompok tersebut memilih ke Bandung, maka yang mau ke Malang ditiadakan. Kira kayak gitu. Bukan berarti dia eh, tidak bersuara, dia bersuara, cuman suaranya dia tidak lebih kuat daripada kelompok yang lebih besar tadi. Karena namanya juga non formal ya, seperti itu. Di formal juga mungkin ada yang seperti ini. Selanjutnya, antisipasi terhadap kepuasan amat sangat penting. Ya, terus motivasi anggota juga harus tinggi karena tidak ada rule-nya, ya, berjalan saja. Terus kematangan anggota merupakan prasyarat, jadi artinya tahu sama tahu apa yang diinginkan kelompok itu yang sudah menjadi syarat dari seorang anggota dan lain-lain. Tekad mencapai tujuan juga harus kuat karena tidak ada yang mengatur untuk keberlangsungan dari si kelompok ini karena dia hanya mengandalkan kekuatan pribadi dari semua anggota. Anggotanya diharapkan bisa settle sendiri gitu ya. Nanti digabungkan semua itu menjadi kekuatan di dalam satu kelompok tersebut. Oke. Spesifikasi kelompok yang lebih berhasil. Satu, pembagian peranan atau tugas tidak ketat, artinya ya sudah dibagi tugas sesuai dengan kemampuan. Cara kerja kelompok adalah informal, jadi mungkin tenggat waktunya nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, bisa panjang maksudnya. Kelompok harus dijaga tetap kecil, artinya begitu mengerjakan sesuatu, jangan biarkan kelompok itu membesar. Lebih baik ketika akan membesar dibuat kelompok baru. Terus yang keempat, kesukarelaan terus dipertahankan. Artinya ketika sudah baik ini dan sudah dalam tanda kutip tidak ada paksaan untuk mengerjakan, untuk masuk ke dalam kelompok ini, fase ini tidak boleh dicampuri dengan ide-ide, wah kalau anggota ada banyak kita bikin rekrutmen yuk, ada wawancara, ada ini, ada itu, ada segala macam. Nah itu tidak sukarela lagi kalau kayak begitu ya, ada syaratnya. Oke, pemimpin dalam kelompok informal itu harus orang yang gimana sih? Nah, berikut adalah beberapa sifat yang perlu dipunyai oleh seorang pemimpin dalam sektor informal. Yang pertama, dia mempunyai rasa empati yang tinggi, ya, rasa untuk merasakan apa yang dirasakan oleh anggota, tapi dengan tidak kita ikut terbawa perasaan itu empati ya. Yang kedua, anggota kelompok itu adalah sesuatu yang luar biasa. Artinya anggota kelompok itu semuanya adalah raja. Dianggap semuanya adalah kawan, sahabat. Yang ketiga, bersifat 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 considerate atau bijaksana. Ya, harus bijaksana, bijak sini, bijak situ ya. Nah, terus harus surgensi, harus lincah. Yang namanya pemimpin harus lincah dan nah ini yang paling sulit, beremosi stabil. Kadang jangankan pemimpin lah, kita saja ketika dihadapkan dalam suatu pertemuan dan pertemuan itu ternyata menyudutkan kita atau pertemuan itu ada yang kita tidak suka,
itu kadang emosi itu akan terbawa, yang seharusnya tidak diucapkan diucapkan, yang tadinya apa namanya eh aman-aman saja, terus ada yang mancing, tiba-tiba emosi langsung meluap tinggi. Nah, itu juga kadang-kadang seperti itu. Nah, dari sifat yang perlu dimiliki, ada sifat pendukung yang baik bila si pemimpin ini punya. Yang pertama adalah dia ingin mimpin, artinya memang dia dalam hatinya dia pengen mimpin kelompok ini. Yang kedua, dia kompeten, dia tahu apa yang mau dikerjakan, dan dia cerdas. Cerdas itu multitafsir ya. Cerdasnya dalam apa? Dalam uh, menggait untuk tujuan yang akan dicapai oleh si kelompok ini. Yang keempat, konsisten. Yang kelima, percaya diri. Dan yang terakhir adalah mampu berbagi kepemimpinan. Ya, misalnya, yaitu tadi pemimpin dengan wakilnya, dengan sekretaris, dengan bendaharanya, dan lain. Kira-kira seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain, teman-teman? Belum Cek, ada, cek. Pak. Belum ada ya? Oke. Pemimpin itu seyogianya orang yang ini ya, ada poin 1 sampai poin 7. Poin 1 adalah pemimpin membuat keputusan dan mengumumkan. Jadi dia sangat otokratik, dia sangat apa namanya? Apapun yang akan dikerjakan pemimpin yaitu sendiri. Yang kedua, pemimpin menjual atau menawarkan keputusan. Yang ketiga, pemimpin memberikan gagasan dan mengundang pertanyaan, artinya sudah mulai agak bergeser ya. Yang keempat, pemimpin memberikan keputusan sementara yang bisa dirubah. Artinya dia memberikan kesempatan anggota bawahan untuk memberikan kebebasan. Kelima, pemimpin memberi persoalan, meminta saran-saran dan membuat keputusan. Artinya dia membuat keputusan kalau habis ngasih soal, minta saran, baru bikin. Jauh banget ya sama ini. Dia yang bikin, dia yang ngumumin. Nomor 6. Pemimpin menentukan batas-batasnya, lalu meminta kelompok membuat keputusan. Dan yang terakhir, pemimpin mengizinkan anggota atau bawahan untuk melakukan fungsi dalam batas-batas yang telah dirumuskan oleh pimpinan atau atasan. Artinya, ini diberi kepercayaan penuh untuk mengelola fungsi eh, tentang suatu kegiatan yang nantinya ada batasnya. Batasnya itu si pemimpin yang memberikan informasi. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis pimpinan. Yang pertama adalah pemimpin yang karismatik. Karismatik itu artinya mendapat status sebagai pemimpin karena dia menunjukkan keunggulan dalam prestasinya yang unik dan luar biasa. Jadi artinya dia itu punya sesuatu yang tidak dipunyai oleh semua orang di dalam kelompoknya ya. Pemimpin situasional muncul dalam situasi tertentu sebagai orang yang mampu menolong kelompok menentukan dan mencapai tujuan-tujuan dan atau mempertahankan dan memperkuat kelompok itu sendiri. Yang ketiga, jenis kepala diberi secara resmi sebagai pimpinan yang berwenang resmi. Biasanya diangkat oleh orang yang berkedudukan lebih tinggi. Biasanya kalau misalnya dalam suatu yayasan ada pemimpin itu kepala, baru diberikan eh, apa namanya mandat bahwa kepala ini diangkat oleh
atau yayasan seperti itu, atau CEO memberikan eh, mandat kepada direktur utama, kira seperti itu. Nah, ada catatannya di sini. Kepemimpinan dalam kelompok atau organisasi tidak menyebar secara merata baik sumbernya maupun pengaruhnya, dan juga pemimpin itu adalah individu dalam kelompok yang bertugas mengarahkan dan atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kelompok. Contohnya stimulasi, motivasi, dan juga pengaruh antar orang. Jadi seperti itu. Oke, ini tentang gaya situasional. Menurut Fiedler, yang berorientasi pada tugas sama berorientasi pada hubungan atau hubungan antar manusia. Orientasi pada tugas itu orientasinya pada tujuan, mementingkan pelaksanaan pekerjaan, sedangkan yang hubungan itu menjaga hubungan ya. Nggak jauh beda sama yang tadi sebetulnya. Gaya kepemimpinan tergantung pada situasi yang terdapat di dalam kelompok. Jadi, gaya memimpin perlu fleksibel, disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan kelompok. Gaya itu disebut dengan gaya kepemimpinan situasional. Nah, ada faktor-faktor yang menggambarkan situasi kelompok. Yang pertama adalah kekuatan dan kedudukan dari si pemimpin itu atau position power. Dari derajat ini memungkinkan pemimpin mendapatkan pengakuan dari anggota-anggota kelompok serta mau menerima dan mematuhi pengarahan dari pemimpinnya. Artinya dia mendapatkan legitimate power atau kewenangan yang sah. Selanjutnya, reward and punishment power, kewenangan mengenakan sanksi. Dan dia yang menentukan kuat dan lemah untuk setiap orang. Selanjutnya ada task structure, sifat-sifat dari kelompok yang mencakup. Pertama, ketetapan atau konkret keputusan atau decision variability, kejelasan tujuan atau goal clarity, cara pencapaian tujuan yang tunggal ataupun yang jamak, goal path multiplicity, dan kespesifikan solusi atau solution specificity. Nah, ini ada dua tolak ukur yang dikerjakannya. Satu jelas, yang kedua enggak jelas. Ya, dari sifat ini akan ketahuan jelas, tidak jelas. Yang ketiga, hubungan anggota dengan pemimpin atau member-leader relationship. Derajat kualitas emosi hubungan anggota pemimpin. Yang pertama, akrab dan jauh, sayang dan benci, hormat dan tidak hormat, percaya atau curiga. Ujungnya adalah hubungannya baik atau tidak baik atau jelek. Nah, model kepemimpinan situasional ini apabila dibikinkan dalam suatu tabel atau kontingensi model by Fielder, kombinasi ketiga faktor menghasilkan 8 situasi kelompok. Yang pertama, nomornya 1, kedudukannya kuat, tugas struktur tugasnya jelas, hubungan anggota dengan pemimpin baik, terus sampai ke 7A. Ya, terus kenapa kenapa bisa begini? Contohnya, yang paling sini deh. Kekuatan kedudukan dari pemimpin kuat, struktur tugasnya jelas. Hubungan anggota dengan pemimpin amat jelek. Jadi kira-kira gaya kepemimpinan apa yang harus dilakukan untuk seperti ini, kelompoknya seperti ini. Ini teman-teman bisa isi sendiri ya. Oke, catatan, kelompok yang bersikap bermusuhan dan tidak bermotivasi memerlukan pemimpin yang kuat. Ukuran kelompok yang sangat penting adalah besar
Kalau kelompok besar berorientasinya tugas, karena nggak mungkin ya ngomong setiap orang, nggak cukup waktunya. Dan kelompok yang kecil itu orientasinya pada hubungan. Yang ketiga, fungsi kepemimpinan yang demokratik, membantu adanya interaksi dalam kelompok, membantu kelompok dalam membuat keputusan, dan yang terakhir, membantu kelompok mencapai tujuan-tujuannya. Oke, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silakan. Tidak ada, Pak. Oh, Pak. Cukup? Bapak, kita UTS Mm-mm. model Mm-mm. apa, Pak? Kenapa, Ran? UTS yang Bapak itu. Kenapa UTS, UTS saya? Pak. Ya itu gimana, Pak? UTS saya, nanti Ya, ada, ini UTS tertulis aja. Nanti proyeknya di UAS aja. oke baik, Pak. Kasih, Pak. Yuk.